sebuah langkah mengejutkan terjadi di Pelatnas PBSI Cipayung, di mana 16 atlet bulu tangkis Rusia datang untuk menimba ilmu, sebuah kunjungan balasan yang mengungkap perbedaan besar dalam sistem pelatihan mereka. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana kami menyajikan berita terpanas dari dunia olahraga. Hari ini, kita punya cerita eksklusif yang datang langsung dari jantung bulu tangkis Indonesia, Pelatnas PBSI Cipayung. Sebuah pemandangan yang tidak biasa terlihat, di mana para pebulu tangkis papan atas Indonesia berbagi lapangan dengan tamu-tamu istimewa dari negeri yang jauh. Benar sekali, ini bukan sekedar latihan biasa. Ini adalah sebuah invasi persahabatan, sebuah pertukaran ilmu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala ini. Sebanyak 16 atlet bulu tangkis berbakat dari Rusia telah mendarat di Jakarta, siap untuk menyerap setiap ons pengetahuan dari para master bulu tangkis Indonesia. Mereka akan berada di sini selama 2 pekan penuh, sebuah periode intensif yang dimulai sejak hari Selasa, tanggal 8 Juli, hingga hari Senin, tanggal 21 Juli 2025. Program ini merupakan langkah konkret dari kerjasama bilateral yang semakin erat antara Indonesia dan Rusia di bidang olahraga. Anda mungkin ingat, beberapa waktu lalu, giliran atlet-atlet kebanggaan kita yang terbang ke Rusia untuk sebuah sesi latihan tanding selama 1 pekan. Kini, Rusia membalas kunjungan tersebut, mengirimkan delegasi terbaik mereka untuk merasakan langsung atmosfer latihan di kawah Chandra di muka bulu tangkis dunia. Dan atmosfernya benar-benar berbeda. Pada hari Rabu 9 Juli, para atlet Rusia yang didampingi oleh 2 pelatih mereka menjalani sesi latihan perdana selama kurang lebih 3 jam bersama para pemain pratama Pelatnas. Manajer tim bulu tangkis Rusia, Pavel Sorokin, tidak bisa menyembunyikan rasa takjubnya. Ia secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada PBSI atas kesempatan emas ini, menyebutnya sebagai peluang langka untuk berlatih dengan pemain-pemain terbaik dunia. Pavel Sorokin menyoroti satu perbedaan fundamental yang sangat mengejutkan bagi mereka. Di Pelatnas PBSI, setiap sektor, mulai dari tunggal putra, tunggal putri, hingga ganda campuran, memiliki pelatih spesialis yang berdedikasi. Setiap detail, setiap gerakan diawasi oleh seorang ahli. Ini adalah sebuah kemewahan yang tidak mereka miliki di negara mereka. Tepat sekali. Pavel mengungkapkan, latihan di sini sangat berbeda, di mana semua sektor ada pelatih masing-masing. Di Rusia, kami hanya memiliki 1 pelatih untuk semua tunggal atau ganda. Bayangkan, 1 pelatih harus membagi fokusnya untuk semua nomor pertandingan. Perbedaan sistem inilah yang menjadi kejutan terbesar bagi mereka, dan menjadi alasan utama mengapa mereka begitu antusias. Antusiasme itu terlihat jelas di wajah para atlet. Meskipun Pavel mengakui bahwa para pemainnya tampak lelah setelah sesi pertama, semangat mereka untuk belajar tidak padam. Mereka secara spesifik meminta untuk diberikan program latihan yang sama dengan yang dijalani oleh tim Indonesia. Mereka tidak ingin diperlakukan berbeda. Mereka ingin merasakan ritme dan intensitas yang telah melahirkan para juara dunia. Dari sisi Indonesia, asisten pelatih tunggal putra pratama, Ihsan Maulana Mustafa, menyambut baik kehadiran mereka. Ihsan, yang juga mantan pemain andalan, melihat potensi besar dalam diri para atlet Rusia. Ia menyebut mereka memiliki kapasitas dan kualitas yang bagus. Namun, ada area-area krusial yang akan menjadi fokus utama selama 2 pekan ke depan. Apa saja area tersebut? Ihsan membocorkan bahwa fokus utama pemantapan akan terletak pada 2 aspek fundamental yang menjadi kunci kehebatan para pemain Indonesia, teknik dan footwork. Menurutnya, ini adalah elemen yang perlu terus ditingkatkan dari para pemain Rusia. Tim pelatih Indonesia berkomitmen untuk memberikan ilmu dan program latihan yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya di negara mereka. Ini adalah sebuah transfer ilmu sejati. Indonesia tidak hanya membuka pintu, tetapi juga membuka buku rahasia kesuksesan bulu tangkisnya. Pavel Sorokin berharap, setelah 2 pekan yang intensif ini, para pemainnya tidak hanya akan kembali ke Rusia dengan teknik yang lebih baik, tetapi juga dengan kepercayaan diri yang melambung tinggi dan pemahaman baru tentang kualitas latihan yang seharusnya. Program ini lebih dari sekedar latihan bersama. Ini adalah diplomasi bulu tangkis yang membangun jembatan antar negara, menciptakan persahabatan, dan tentu saja meningkatkan standar kompetisi di tingkat global. Kita semua tidak sabar untuk melihat hasil dari kolaborasi unik ini dalam beberapa tahun ke depan. Akankah kita melihat pemain Rusia di podium-podium turnamen besar setelah ini? Hanya waktu yang akan menjawab.
Namun yang pasti, langkah yang diambil PBSI dan Federasi Bulu Tangkis Rusia ini adalah sebuah kemenangan bagi olahraga itu sendiri. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan berita menarik lainnya. Pelatih kepala ganda campuran, Rioni Mainaki, akhirnya menunjuk pasangan baru untuk Dejan Ferdinansyah dari Pelatnas Pratama, memicu spekulasi panas di antara 4 kandidat potensial untuk turnamen mendatang. Seperti presenter olahraga, suara dipercepat. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana kami membawa Anda lebih dekat ke jantung dunia bulu tangkis Indonesia. Hari ini, sebuah berita besar datang dari Pelatnas PBSI yang telah memicu gelombang spekulasi dan antisipasi di kalangan para penggemar. Ini adalah kisah tentang akhir sebuah era dan awal dari sesuatu yang baru dan penuh teka-teki. Benar sekali. Kita semua tahu pasangan ganda campuran Dejan Ferdinansyah dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka adalah kekuatan yang sedang naik daun. Pasangan yang berhasil mengalahkan beberapa pemain top dunia dan menjuarai turnamen bergengsi. Namun, kemitraan mereka yang solid kini harus berakhir. Sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak, namun strategis. Keputusan ini datang dari pelatih kepala ganda campuran, Rioni Mainaki. Siti Fadia, yang selama ini bermain rangkap di 2 sektor, kini akan difokuskan sepenuhnya untuk bermain di sektor ganda putri. Ini adalah langkah besar untuk memaksimalkan potensi Fadia di satu sektor, tetapi meninggalkan sebuah pertanyaan besar. Siapa yang akan mengisi posisi kosong di sisi Dejan Ferdinansyah? Pertanyaan itu telah menggantung di udara selama beberapa waktu, dan akhirnya Coach Rioni memberikan titik terang. Beliau mengkonfirmasi bahwa pasangan baru untuk Dejan telah dipilih. Namun, ada satu hal yang membuat semua orang semakin penasaran. Nama sang atlet masih dirahasiakan rapat-rapat, menunggu persetujuan final dari pengurus pusat PBSI. Yang kita tahu adalah bahwa pasangan baru ini berasal dari Pelatnas Pratama. Ini adalah sebuah langkah berani. Coach Rioni menegaskan bahwa ini bukan keputusan sembarangan. Dejan sudah berada di level elit, jadi pasangannya harus memiliki kualitas yang setara, baik dari segi teknik maupun, yang lebih penting, mentalitas juara di lapangan. Tentu saja, Rioni mengatakan, karena Dejan sudah pernah juara, sudah kalahkan pemain-pemain top dunia, jadi kami tidak bisa kasih pasangan sembarangan, harus yang kualitasnya mendukung. Ini menunjukkan betapa tingginya standar yang ditetapkan. PBSI tidak sedang berjudi, mereka sedang membangun fondasi baru yang kokoh untuk masa depan ganda campuran Indonesia. Pasangan baru ini tidak akan langsung terjun ke turnamen level atas. Strateginya memulai dari bawah, membangun chemistry dan kepercayaan diri melalui turnamen BWF Super 100. Target jangka menengahnya jelas, segera naik peringkat dan kembali bersaing di turnamen level 300 atau bahkan lebih tinggi. Ini adalah jalur yang dirancang untuk menempa mereka menjadi pasangan yang tangguh. Agenda terdekat mereka pun sudah ditetapkan. Pasangan baru Dejan ini dijadwalkan untuk melakukan debut mereka di BWF Super 100 China Masters tahun 2025 yang akan digelar di Baoji, Shanxi, China pada tanggal 2 hingga 7 September. Semua mata akan tertuju pada turnamen ini untuk melihat sekilas kemitraan baru yang sangat dinanti-nantikan ini. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling menarik, spekulasi. Siapakah sosok misterius dari Pelatnas Pratama ini? Hingga saat ini ada 4 nama atlet putri di sektor ganda campuran Pratama yang menjadi kandidat utama. Mereka adalah Jessica Maya Rismawardani, Felicia Christina, Luna Rianti Savana, dan atlet baru dari hasil seleksi nasional 2025, Bernandine Anindya Wardana. Masing-masing dari mereka memiliki potensi unik. Jessica dan Felicia sudah memiliki pengalaman di sirkuit junior dan beberapa turnamen senior level bawah. Mereka dikenal memiliki pukulan yang solid dan pergerakan kaki yang cepat. Luna Rianti Savana juga menunjukkan perkembangan yang pesat, sementara Bernardine Anindya Wardana adalah kuda hitam, seorang talenta baru yang berhasil menembus pelatnas melalui seleksi ketat. Ini adalah teka-teki yang menarik. Apakah PBSI akan memilih pemain dengan pengalaman yang relatif lebih banyak seperti Jessica atau Felicia? Ataukah mereka akan memberikan kejutan dengan memilih talenta yang lebih segar seperti Luna atau Bernardine yang mungkin membawa gaya permainan yang sama sekali baru dan tidak terduga ke dalam pasangan ini? Apapun keputusannya nanti, satu hal yang pasti,
Tekanan akan sangat besar, tidak hanya bagi sang pemain baru yang harus mengimbangi level permainan Dejan, tetapi juga bagi Dejan sendiri yang harus membimbing pasangannya di panggung internasional. Ini adalah ujian kepemimpinan dan adaptasi bagi Dejan. Kita semua berharap yang terbaik untuk Dejan dan pasangan barunya. Semoga ini menjadi awal dari sebuah perjalanan yang gemilang, membawa kembali kejayaan bagi sektor ganda campuran Indonesia di kancah dunia. Kami akan terus memantau perkembangan ini dan memberikan update terbaru sesegera mungkin setelah nama resminya diumumkan. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Siapakah menurut Anda yang akan menjadi pasangan baru Dejan Ferdiansyah? Terima kasih telah menonton, tetaplah bersama kami untuk semua berita terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa! Setelah absen cukup lama akibat cedera tulang rawan dan masalah vertigo yang mengganggu, dua andalan bulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Gregoria Mariska, akhirnya siap kembali menggebrak panggung dunia. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana kita akan membahas berita terpanas dari dunia bulu tangkis. Hari ini, ada kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh pecinta bulu tangkis tanah air. Dua jagoan kita, Anthony Sinisuka Ginting dan Gregoria Mariska Tunjung, dipastikan akan kembali beraksi di lapangan. Benar sekali. Setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera dan masalah kesehatan, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PPPBSI, Eng Hian, secara resmi mengumumkan bahwa Ginting dan Gregoria siap untuk comeback. Mereka telah menjalani program latihan intensif dan menunjukkan kesiapan yang luar biasa untuk kembali bertarung di level tertinggi. Ini adalah berita yang sudah kita tunggu-tunggu. Para penggemar pastinya sudah tidak sabar melihat aksi-aksi memukau mereka. Ginting dan Gregoria dijadwalkan akan turun gunung di dua turnamen bergengsi, yaitu Jepang Open yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 20 Juli, dan dilanjutkan dengan China Open pada tanggal 22 hingga 27 Juli mendatang. Tentu saja, kembalinya mereka bukan tanpa tujuan. Eng Hian menekankan bahwa kedua turnamen ini akan menjadi ajang pemanasan yang krusial, terutama menjelang kejuaraan dunia. Fokus utamanya adalah bagaimana Ginting dan Gregoria bisa beradaptasi kembali dengan atmosfer kompetisi dan yang terpenting, tetap dalam kondisi prima tanpa ada masalah fisik yang kambuh. Mari kita bahas lebih dalam mengenai kondisi Ginting. Seperti yang kita tahu, Ginting harus menepi cukup lama karena cedera tulang rawan dan peradangan otot di bahu kanannya. Cedera seperti ini tentu bukan hal yang sepele bagi seorang atlet. Harapannya, Ginting bisa melewati Jepang dan China Open dengan aman, tanpa cedera, dan yang paling penting, menemukan kembali feeling bertandingnya. Betul, feeling atau sentuhan di lapangan adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan melalui pertandingan sesungguhnya. Latihan sekeras apapun tidak akan bisa menggantikan tekanan dan adrenalin saat bertanding. Jadi, partisipasi di dua turnamen ini adalah langkah strategis untuk membangun kembali kepercayaan diri dan ritme permainan Ginting sebelum menghadapi panggung yang lebih besar, yaitu kejuaraan dunia. Sekarang kita beralih ke Gregoria Mariska Tunjung. Georgie, sapaan akrabnya, juga harus absen dari beberapa turnamen penting sejak akhir bulan Maret karena mengalami vertigo. Ini adalah kondisi yang sangat mengganggu keseimbangan dan konsentrasi, jadi pemulihannya benar-benar menjadi prioritas utama. Sama seperti Ginting, bagi Gregoria, Jepang dan China Open akan menjadi semacam ajang uji coba. Ini adalah kesempatan baginya untuk mengukur sejauh mana performanya telah kembali setelah pulih dari sakit. Eng Hian berharap Gregoria bisa tampil dengan performa terbaiknya dan menyelesaikan seluruh rangkaian pertandingan dalam kondisi yang 100% fit. Ekspektasi publik tentu sangat tinggi, namun kita juga harus realistis. Proses pemulihan dan pengembalian performa puncak membutuhkan waktu. Hal terpenting saat ini bukanlah tentang gelar juara, melainkan tentang bagaimana kedua atlet kebanggaan kita ini bisa kembali ke performa terbaik mereka secara bertahap dan aman. Tepat sekali, kehadiran mereka di Jepang dan China Open nanti akan menjadi sinyal kuat bagi para pesaing bahwa bulu tangkis Indonesia siap kembali dengan kekuatan penuh. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa Ginting dan Gregoria tidak hanya kembali,
tetapi mereka kembali untuk bersaing dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Jadi, mari kita berikan dukungan penuh kepada Anthony Sinisuka Ginting dan Gregoria Mariska Tunjung. Semoga mereka bisa melalui kedua turnamen ini dengan lancar, tanpa cedera, dan kembali menunjukkan performa kelas dunia yang selama ini kita kenal. Jangan lupa untuk terus mengikuti update terbaru seputar perjalanan mereka hingga di channel kami. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di berita bulu tangkis selanjutnya. So freezing, so cold, behold